Baik, sekarang kita ada di sesi kelima dengan tema rantai pasok dan logistik melalui transportasi darat dan kereta api. Ya, kita akan bicara terkait dengan pokok bahasan. Bagaimana ada 6 pokok bahasan yang kita akan bahas ini. Bagaimana pergudangan di darat mendukung kegiatan rantai pasok dan logistik. Kedua, bagaimana transportasi darat melakukan kegiatan pendukung rantai pasok dan logistik. Dan ketiga, bagaimana kereta api melakukan kegiatan pendukung rantai pasok dan logistik. Kemudian macam transportasi darat dalam logistik, serta metode dan fasilitas pendukung. Kelima, depot kontainer di darat dan dry port. Ya. Di sini kita akan melihat bagaimana pertimbangan umum dalam memilih sebuah gudang. Ya. Dalam memilih sebuah pergudangan yang harus diperhatikan menurut Rina Cunay, pensiunan karyawan logistik ini, salah satu badan PBB. Faktor-faktor pertimbangannya adalah ada 4 nih, yaitu jenis barangnya, banyak barang, ya, waktu penanganan barang, dan lokasi. Nanti kita bahas apa aja ini masing-masing. Kemudian ada 6 faktor pertimbangan lain, yaitu biaya pendirian, seperti lokasi, konstruksi, segala macam, biaya berulang seperti PBB-nya, tenaga kerjanya, utilitasnya, biaya angkutan, penyediaan bahan-bahan kantor, peralatan pengemasan, material penyimpanan, prinsip pergerakan minimumnya, pelayanan lokal, ketersediaan tenaga kerja, dan keluasan beroperasi. Ya, ini bagaimana pergudangan darat mendukung kegiatan rantai pasok dan logistik ini. Oke, kita masuk ke jenis barang yang akan disimpan serta karakteristik barang tersebut. Ini hal pertama yang harus diperhatikan. Apakah barang itu adalah berupa makanan atau bukan makanan, atau campuran, ada makanan dan non-food. Nah, karakteristiknya yang harus diperhatikan adalah volumenya, besar kecilnya barang itu ya, dalam bentuk tonase atau kubikasika barang itu. Kemudian frekuensi, berapa sering barang itu dikirim diterima di gudang. Kemudian berapa sering juga barang itu dikirim atau dikeluarkan dari gudang atau didistribusikan. Kemudian lingkungan pergudangan dan kondisi bangunan. Nah, ini perlu diperhatikan lingkungannya seperti apa, karena kalau lingkungannya kurang kondusif itu akan menjamin barang akan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas kalau fasilitasnya tidak mendukung, ya. Kemudian sensitivitas temperatur, apakah barang itu perlu suhu khusus, ya. Kemudian apakah barang itu juga termasuk kategori barang berbahaya atau tidak, ini juga perlu diperhatikan. Kalau barang berbahaya perlu penanganan khusus, perlu penyimpanan khusus juga, ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang diperhatikan adalah banyaknya barang. Tentu dengan banyaknya barang ini akan memerlukan perhitungan luas tempat yang diperlukan, perlu lebih cermat lagi. Ukuran dan berat barang termasuk kemasannya ini juga diperhatikan. Kalau ukurannya besar-besar, ini berarti dia perlu gudang juga yang pintunya juga diperhatikan, beratnya perlu peralatan khusus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jenis kemasannya seperti apa, apakah ini kemasannya cukup peti-peti atau kontainer. Kalau kontainer perlu lapangan yang luas gitu ya. Nah, apakah perlu tempat khusus ini memasang kemasan baru, pemasangan label dan sebagainya. Nah, perlu nggak disediakan tempat untuk repackaging, mengemas ulang, atau barang yang datang belum ada kemasannya kemudian dikemas di situ. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menyimpan barang ini, apakah waktunya cepat apa lambat ya, atau maksudnya perlu waktu yang cepat atau perlu waktu yang lama ya. Ada yang perlu waktu lama, sehingga kalau waktunya agak lama perlu gudang yang lebih luas untuk dwellingnya, untuk waktu dia pengendapannya ya. Kemudian selain ketiga hal tersebut di atas, hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum memutuskan atau memilih gudang, yaitu manajer pergudangan harus memastikan operasi pergudangan ini dilakukan sesuai dengan
peraturan, baik itu berhubungan dengan tenaga kerja, kesehatan, dan juga tentang keselamatan pekerja. Dan peraturan bagaimana menyimpan barang termasuk kategori barang berbahaya atau mengandung barang berbahaya. Kemudian bagaimana menyimpan obat-obatan dan sejenisnya, dia perlu temperatur tertentu, dan bagaimana peraturan mengenai izin bangunan dan sebagainya, ya. Lokasi yang cocok, yang keempat. Lokasi yang ideal itu dekat dengan pelabuhan. Dekat dengan pelabuhan, lokasi itu, ya, sehingga kalau dalam supply dan ininya dia bisa langsung atau distribusinya dia cepat, gitu ya. Kemudian kondisi bangunannya pun harus baik, harus kuat. Jadi diperhatikan konstruksinya, ya, kualitasnya. Nah, ada di sini disarankan berwarna putih, ya, kesannya bersih, ya, terawat, gitu ya. Nah, ini mempengaruhi kualitas daripada penilaian pelanggan, orang yang bekerja juga di situ. Keamanan juga penting, ya. Jadi parameternya bagaimana keamanan ini, ya. Baik untuk kendaraan dan peralatan yang digunakan ini sudah terjamin keamanannya, maintenance-nya sudah dilakukan. Kemudian lokasi gudangnya harus bebas dari banjir, serta akses ke gudang ini harus bisa dilalui oleh truk yang besar. Jadi kalau dalam permintaan yang cukup besar, truk yang besar itu bisa masuk ke area gudang itu. Kemudian fasilitas itu kita lihat juga ada fasilitas airnya kah, air bersih, listrik, telepon, dan fasilitas lain yang dibutuhkan. Ya. Kemudian berikutnya, yang di sini bagaimana transportasi darat ini melakukan kegiatan pendukung, ya, transportasi darat, di mana yang sering digunakan adalah truk yang paling dominan ini, ya. Nah, mengacu data Kementerian Perhubungan yang kemarin, ya, transport darat ini masih dominan antara 84 sampai 13% dan angkutan untuk penumpang, ya, dan angkutan barang yang kita sorot ini angkutan barang 90,34%. Nah, data supply chain Indonesia ini terjadi ketimpangan penggunaan moda transportasi pengangkutan barang di Jawa. Ini kita ngomong di Jawa, ya, 80% didominasi moda transportasi jalan. Kalau seluruh Indonesia, lain lagi ceritanya, ya. Kalau seluruh Indonesia bisa laut yang lebih dominan karena Indonesia ini kepulauan. Tapi kalau Jawa itu 80% didominasi moda transportasi jalan, ya. Oke, kemudian bicara tentang truk ini dan juga infrastruktur darat yang mendukung, kita selalu dihadapkan pada tingginya biaya lama, ya. Lamanya waktu tempuh, ya, biaya, kemudian waktu tempuh, besarnya kapasitas di lapangan. Nah, ini di lapangan ini kita menemukan kasus-kasus seperti ini. Contohnya, 2 truk yang berangkat ke Balikpapan dan Banjarmasin dari Klender. Nah, truk ini langsung ke Tanjung Priuk. Naik kapal langsung ke Balikpapan dan Banjarmasin. Tapi ternyata mereka ini tidak ke pelabuhan ternyata. Mereka ini nggak ke Tanjung Priuk, mereka menyusuri jalan di sepanjang Jawa, ya, mungkin Pantura, dari Jakarta ke Surabaya. Mereka naiknya dari Surabaya, kapalnya menuju Indonesia Timur. Nah, kenapa kok nggak langsung ke tujuan? Nah, kendalanya ada 2 di sini. Jadwal kapal yang berangkat ke kawasan Indonesia Timur ini lebih sering, lebih banyak. Kalau yang takutnya di Jakarta ini kurang, gitu ya. Dari Surabaya ini sering. Kemudian kalau dari Tanjung Priuk ini biayanya lebih mahal, gitu ya. Nah, di sini mereka bilang untuk menyusuri jalan Jakarta Surabaya ini lebih murah. Terus langsung masuk kapal. Nah, daripada dibandingkan di Tanjung Priuk. Nah, selisihnya lumayan signifikan nih. Nah, apalagi kalau isi muatannya overload. Jadi dari segi biaya lebih murah kalau lewat Surabaya. Nah, ini dia memanfaatkan jalur ini, jalur seperti laut. Ini permasalahan pertama, ya. Kemudian masalah lain, sebagian truk ini melanggar aturan. Nah, truk ini melanggar batas muatan, truk pasir dan semen. Di jembatan timbang ini akan biasanya ditemukan kelebihan muatan. Padahal kapasitas jalan pun ini terbatas. Terbatas maksudnya kapasitasnya juga, maksudnya ukurannya. Nah,
kapasitas maksimal itu 10 ton. Sementara kelas 2 itu 8 ton. Mereka ini biasa melanggar. Jalan raya ini akhirnya makin cepat rusak. Nah, akan berdampak langsung terhadap pengguna jalan yang lain. Nah, ini akan membuat jalan cepat rusak. Dan ini tidak hanya terjadi pada satu bidang usaha. Nah, di sini digambarkan kelas 1 kapasitasnya berapa, kelas 2 di sini ada nih ya. Kelas 3 ada nih di gambar ya, bisa dilihat. Nah, akhirnya bagaimana upaya regulator menyelesaikan masalah ini? Jadi pebisnis juga itu tidak bisa disalahkan ya. Karena ada biaya tadi ya, ada perbedaan biaya yang signifikan. Mereka juga pinter-pinternya mereka. Nah, biaya ini penting sekali kalau dalam dunia bisnis. Nah, akhirnya dari Kemenhub ini, dia akan menyelenggarakan infrastruktur yang lebih besar, lebih murah, dan lebih cepat. Nah, bagaimana? Dia akan berpikir bagaimana menyelenggarakan infrastruktur ini. Nah, pihak regulator juga akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha bila ada pelanggaran. Ya, perlu dilakukan yang namanya equal treatment, ya perlakuan yang adil. Regulator akan duduk bersama dengan semua pelaku bisnis, memecahkan masalah bersama. Dan regulator ini menghubungkan bagaimana menggabungkan teknologi dan aturan sesuai dengan kalangan pengusaha ini. Bagaimana konkretnya perhubungan ini menggunakan teknologi yang efisien, kendaraan yang hemat energi, kendaraan yang punya daya dukung jalan. Contoh truk dengan sumbu 2 ini katakanlah bisa membawa barang dengan kapasitas maksimal 9 sampai 10 ton. Kalau sumbu 3 ini bisa membawa barang lebih. Tetapi kalau sumbu 3 ini banyak, ini efeknya merusak jalan karena beratnya terbagi pada 3 sumbu ya. Nah, perlu menghitung menentukan lebar tapak ban dan berat total ketika lewat jembatan. Nah, pernah juga kejadian jalan macet ini karena beberapa truk ini berhenti di jembatan. Kapasitas jembatannya tidak kuat sehingga kadang langsung ambrol ya. Airbag suspension truck ini juga diperhitungkan agar tumpuannya lebih seimbang. Nah, kalau menambah kapasitas jalan menjadi lebih dari 10 ton bagaimana? Ini tidak efisien ya. Belum ada rencana jalan tol Indonesia ini kapasitas maksimalnya 10 ton ya. Ini maksimal ya, belum ada rencana nambah ya. Kementerian Perhubungan ini akan bicara dengan Kementerian Perindustrian. Mereka akan berkoordinasi, kolaborasi ya. Akan fokus bagaimana menumbuhkan industri ini. Khawatirnya industri tidak mendukung gitu ya. Nah, perlu duduk bersama. Proses perbaikan dan pengelolaan jembatan timbang ini sangat penting ya. Jembatan timbang ini untuk penimbangan supaya tidak ada pelanggaran, untuk menjaga supaya jalan juga bisa tetap digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian pebisnis truk ini terlalu banyak sehingga tidak ada ruang yang bertumbuh. Ini sudah liberal ya tracking ini ya. Tracking ini jadi semuanya ini ada mekanisme pasar mestinya ya. Jika pebisnisnya banyak itu murni karena mereka melihat ada peluang. Ini juga terjadi karena ada peluang kan. Nah, kalau ada gangguan sedikit jalan akan membuat distorsi yang besar terhadap end user. End user ya customer ya. Nah, ini jumlah truk di Indonesia, bisa dilihat datanya, dari 87 sampai 95, pertambahannya, bahkan sampai 2013, Anda bisa lihat di sini datanya, makin banyak pertumbuhannya ya. Nah, sedangkan perbandingan jalan raya di sini Anda bisa lihat, perbandingan indikator Indonesia, China, dan India, ya. China, India tentu dia, China pasti lebih besar ya, tapi India ini dia termasuk lumayan nih India ini ya, jalan rayanya ya, kilometernya ya. Kemudian di Asia kita ranking berapa? Di sini belum kelihatan ya Indonesia nih, masih Malaysia, Thailand yang pertama nih. Ya. Indikatornya ini bisa kita lihat juga peringkat Indonesia untuk infrastruktur versi WEF ini. Nah, kemudian di sini sebutkan hanya dominasi untuk angkutan barang 90,34% yang tadi saya sampaikan. Kemudian pemerintah mengurangi kepadatan lalu lintas darat dengan mengurangi peran truk.
dan dia mencoba mendistribusikan lewat kereta api ya. Nah, ini BPS memberikan data soal dampak implementasi rel ganda alias double track. Nah, ini kita akan lihat ada juga peran daripada kereta api logistik nanti ya. Karena ini masih sama-sama di darat ya, jadi mereka saling mendukung nih. Ada beban 340 TEUs. TEUs itu kontainer yang 20 feet ya. Jadi ada 340 kontainer yang 20 feet yang dapat dialihkan dari jalan raya ke kereta api barang. Dan ini akan bisa menghemat BBM, bahan bakar minyak, sebanyak 115 kiloliter per hari. Dan pengurangan emisi karbon dioksida CO2 sebesar 350 ton. Nah, jadi ini ada dampak untuk ramah lingkungan, untuk green logistiknya juga ada nih kalau KA logistik ya. Nah, tentu ini akan terjadi pergeseran ya. Nah, jadi ini akan terjadi pergeseran, dicoba paradigmanya seimbang kalau bisa ya, antara truk dengan kereta ini. Nah, bisnis trucking ini tetap dia punya tempat tersendiri dan tetap bertumbuh. Armada truk ini tidak bisa dianggap enteng ya, karena bagaimanapun juga dia tetap dibutuhkan untuk penghubung moda transportasi laut, udara, dan kereta api. Ya, tetap yang namanya truk ini mau nggak mau ini harus diperlukan ya. Nah, ini Organda adalah organisasi yang penyelenggaraan di darat ini, kita lihat. Rencana pemerintah membangun gudang di Jembatan Timbang. Jadi ada gudang juga nih ya. Nah, jadi di mana di sini angkutan barang lewat kereta sepanjang tahun lalu justru menurun ya, masih menurun juga ya. Artinya peralihan angkutan barang ke kereta api ini masih naik turun. Jadi truk ke depan ini peluangnya masih cukup baik ya di sini. Nah, di sini disampaikan oleh ILC, Indonesian Logistic Community, selama COVID-19 ini dalam negeri omset pelaku startup logistik business to customer ini mengalami kenaikan yang signifikan ya. Nah, ini e-commerce ini naik ini menjadi tulang punggung startup logistik. Nah, tentu saja ini akan ada imbasnya untuk distribusi barang yang belanja online ini ya. Sedangkan bisnis to bisnis ini terkena imbasnya ini ya, mengalami penurunan omset. Banyak pabrik mengurangi jumlah produksi, berhenti beroperasi. Ya. Aktivitasnya menurun ini ya. Ekspor impor. Kemudian kelesuan dari aktivitas ini berimbas pada B2B tadi sudah disebutkan ya. Makanya B2B ini harus cepat beradaptasi dan harus menyusun ulang strateginya. Ya. Nah, ini temuan ini diakui ya. Ini akhirnya sebaiknya perusahaan itu biasanya beralih ke industri yang tumbuh di tengah pandemik, seperti pengangkutan bantuan sosial, produk farmasi, vaksin, hand sanitizer, dan masker. Ya. Kemudian ada juga di sini yang terdampak perusahaan rintisan penyediaan fleet management, sistem pun ini terimbas. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana logistik startup ini harus mau berkolaborasi. Dan ini ada tip bagaimana dalam kondisi efek pandemik ini melakukan sesuatu yang namanya kolaborasi. Yang pertama, ILC ini memberikan saran-saran, Ketua ILC, Ketua Umumnya memberikan saran ini. Pertama, memetakan ulang pasar pada situasi normal. Nah, jadi pada saat new normal ini dipetakan lagi pasarnya minimal selama 6 bulan ke depan ini harus diprediksi. Kedua, memahami mengeksekusi tuntutan pasar. Ya. Tuntutan pasar dilihat, menawarkan ketepatan, kecepatan, dan transparansi data itu. Ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah perusahaan rintisan logistik harus mulai memperhitungkan sektor UMKM. Ini UMKM ini sangat mendukung ya, karena ini sebagai satu potensi pasar yang luar biasa besar. Keempat, perusahaan teknologi logistik startup ini sebaiknya mengharuskan semua karyawannya melek teknologi, ya,
Sebaiknya melakukan restrukturasi, baik rotasi, mutasi, demosi, atau merumahkan karyawan sesuai dengan kompetensi karyawan. Nah ini, perhatikan nih ke depan ya. Kompetensi, kita bicara lagi nih. Kelima, pengelolaan keuangan dan likuiditas perusahaan mencakup perkiraan arus kas jangka pendek. Ini juga diperhatikan ke pengelolaan keuangan. Kemudian menyiapkan daftar supplier utama dan pembayaran mendesak harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan operasional. Keenam, di sini kita lihat keenam yang mana nih ya? Keenam ini selanjutnya mengontrol analisa ini startup ya. Mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional sebagai efek pagebluk. Pagebluk itu pandemik ya. COVID-19. Kemudian ketujuh, memperluas jaringan investasi dalam rangka mempersiapkan semua kemungkinan itu ya. Jadi yang kedelapan, melakukan kolaborasi dengan mitra yang sesuai dan saling melengkapi ya. Nah, kolaborasi bisnis bukan hanya B2B tapi juga B2G, business to government, antar bisnis dengan pemerintah dan government to business. Ya. Kemudian target dwelling time yang harus diperhatikan. Dwelling time itu pengendapan barang itu. Di sini disebutkan 1,5 hari pemerintah ini berkomitmen mempersingkat waktu menginapnya peti kemas di Tanjung Priok terutama ini ya, menjadi 1,5 hari. Saat ini 4,3 hari. Jadi kalau makin cepat pengendapan itu maksudnya tidak lama, itu akan lebih murah cost-nya ya, biayanya lebih murah. Nah, oleh karena itu ada di sini keunggulan dari pusat logistik yang dicoba digadang-gadang ini PLB ya, pusat logistik berikat seperti ini ya, karena bersifat terbuka ini, jadi sifatnya lebih transparan, sistemnya bisa jual putus dan konsinyasi ya. Kemudian ada waktu timbun barangnya itu bisa lama sampai 3 tahun di gudang berikat. Sedangkan kalau di gudang biasa itu cuma 1 tahun, kalau di gudang berikat itu cuma 1 tahun, kalau di gudang PLB ini bisa lebih dari bisa sampai 3 tahun. Kemudian pasokan regionalnya, tidak hanya kebutuhan domestik, PLB juga ini bisa menyediakan bahan mentah di kawasan regional. Kalau ke gudang berikat ini tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan lokal ya. Kemudian manfaat pusat logistik berikat, di sini ada banyak manfaatnya, ada efisien, kemudian dia inventory barang manufaktur domestik yang awal di luar negeri. Portland ini ditarik ke PLB juga, ini ada penarikan dari Singapura juga ya, dengan insentif fiskalnya. Kemudian tidak ada pembatasan suplai barang. Kemudian industri termasuk UKM mendapatkan kepastian pasokan bahan baku dalam waktu singkat dan tidak menanggung risiko fluktuasi harga. UKM tidak perlu mengerjakan kegiatan operasional, marketing operasional ya, dan pelayanan secara konsolidasi dapat dilakukan di satu tempat di PLB ini. Ya, khusus PLB BBM, industri biasanya membeli minyak dari luar negeri, nanti tinggal membeli dari kilang minyak di PLB. Jadi di PLB ada kilang minyak juga ya. Kemudian memperkecil dwelling time tadi, kepadatan di pelabuhan utama Indonesia itu bisa dikurangi. Kemudian trader internasional dapat membuka PLB langsung di Indonesia, menunjuk penyedia gudang lokal sebagai mitra. Kemudian menjadi penghubung untuk negara-negara ASEAN. Jakarta ini bisa sebagai hub langsung dari negara ASEAN. Nah, inilah fungsi daripada atau manfaat dari PLB. Rencana pengembangan PLB ini ada dilakukan di Cikarang, Jawa Barat. Sektor manufaktur Merak dan Banten ini untuk bahan bakar minyaknya di situ. Kemudian dibangun juga 14 kawasan industri yang nantinya memiliki PLB di 14 kawasan. Dan diperkirakan udah rampung ya, mestinya tahun 2019 ada di Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Ada insentif di PLB, pembebasan bea masuk pajak import bagi barang yang disimpan. Kemudian sebelum dikeluarkan dari PLB ini ya. Kemudian insentif fiskal, baik tax holiday atau tax allowance. Kemudian konstruksi langsung setelah mendapatkan izin prinsip dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya. Kemudian depot kontainer barang. Apa itu depot kontainer barang? Ini inland container depot, kontainer di darat ya.
Ini perannya adalah memanfaatkan manfaat kontainerisasi sepenuhnya. Kontainerisasi sepenuhnya didapat hanya jika kontainer ini diizinkan untuk pindah ke lokasi yang asli, ya. Nah, ini ke inland container depot. Biasanya juga disebut sebagai dry port atau port yang kering, ya. Nah, ini. Kemudian kontainer depot ini adalah antar mula, ya, antara mode penghubung angkutan. Jadi dia sebagai penghubung, ya, sebagai hub antara moda penghubung angkutan, ya. Dia sebagai penghubung angkutan lainnya, intermoda maksudnya, ya. Kemudian inland container depot ini organisasi yang menawarkan total paket kegiatan untuk menangani dan mengendalikan kontainer dan umum dan arus kargo yang umum antara jalan, kereta api, dan jalur air, dan menghasilkan layanan maksimal untuk transportasi darat di Indonesia. Jadi biaya minimum biasanya ICD menyediakan layanan yang sebagai berikut, ya. Kita lihat. Nah, ini kontainer freight station, ini salah satu layanannya. Ini di mana di sini banyak ditempatkan kontainer ini. Nah, ini membantu eksportir kecil. Kalau dia kirimnya sebagai LCL. LCL itu less container load. Jadi tidak full, ya. Dia kirim separuh-separuh gitu, ya. Ini namanya LCL. Kalau lawannya LCL itu FCL, full container load. Kalau LCL ini less, tidak penuh isi di kontainernya, ya. Kemudian jaringan transportasi permukaan yang mendukung. Lokasi tergantung potensi menghasilkan volume kargo ekspor di mana distribusi barang impor bisa mudah difasilitasi. Kemudian inilah dry port, ini disebutkan di sini dalam cetak biru pengembangan sistem logistik nasional. Dry port ini sebuah terminal intermoda di daerah pedalaman atau hinterland terhubung secara langsung ke pelabuhan laut. Nah, biasanya dia terhubung langsung ke pelabuhan laut seperti dry port di Cikarang itu. Lebih diutamakan dengan menggunakan rel kereta api, ya, karena dengan kereta api ini banyak kontainer bisa diangkut ke dalam kereta api itu, ya. Nah, selain itu ada istilah baru lagi yang diperkenalkan yaitu blockchain, ya. Di sini blockchain ini sangat membantu pada digitalisasi ekonomi, ya. Terutama di sini kita ngomong industri halal, ya, pada industri makanan. Pada sektor logistik ini diarahkan untuk hal tersebut, ya. Sistem informasi yang masih manual, yang semi otomatis. Nah, tingkat otomasi dan digitalisasi yang rendah ini perlu diperbaiki, ya. Perlu adanya traceability system yang baik disertai dengan uji halal, ya. Ini kalau kita ngomong dengan halal supply chain, ini ada hubungannya dengan blockchain, termasuk cold chain, rantai pendingin, ya. Nah, kemudian ini di sini yang terakhir di presentasi terakhir ini disebutkan di sini oleh Pak Nofrisel, Ketua Komite Tetap Bidang Logistik, ya. Anda lihat di sini long term platform di bisnis logistik, supply chain management dan nilai tambahnya. Kita lihat di sini disebutkan pola transaksi berbasis digital ini akan berimplikasi pada big data management. Nah, ini. Jadi kita akan bicara tentang transaksi yang berbasis digital, ya. Kemudian kita juga akan berbicara tentang yang kedua, menambahkan bahwa Internet of Things, IoT. IoT ini seperti hal yang diperlukan juga seperti cloud computing dan artificial intelligence ini menjadi hal yang tidak terpisahkan untuk pengembangannya, baik itu di sektor logistik maupun industri secara keseluruhannya. Ini nanti Anda bisa lihat juga dengan video yang saya berikan di dua video yang sebelumnya itu, ya. Kemudian yang terakhir, secara mikro, akhirnya akan melahirkan sebuah platform jangka panjang dalam bisnis logistik yang berbasis supply chain management dan value added service. Jadi ada pelayanan, nilai tambah pada pelayanan. Dan di sini akan terjadi yang namanya proses kolaborasi yang sangat powerful, ya. Kolaborasi itu dari hulu sampai ke hilir. Nah, di gambar itu ditunjukkan, ya, bahwa tidak ada logistik tanpa kolaborasi.
karena memang secara alami itu kolaborasi itu ada gitu ya, apalagi sekarang ada teknologi IT yang membantu kita semakin mempercepat dan memperkuat agar kita bisa melakukan sebuah sistem logistik nasional yang diharapkan bisa menjadi ekosistem logistik nasional. Kemarin kita ada bicara tentang ekosistem logistik nasional. Baik, saya rasa itu terkait dengan season kelima ya.